Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke podcast Madrasah Dayah Jimal Amal. Nah, di sini kita akan membuka pembincangan hangat dengan Ustadz Azmi Abu Bakar. Dan sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Fasyadi Ridha. Ustadz, boleh perkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya punya kesempatan untuk berada di podcast Madrasah Aliyah Dayah Jimal Amal. Nama saya Azmi Abu Bakar, LCMH. Hari ini sebagai guru Dayah Jimal Amal dan juga hari ini berada di penyuluh Kemenak PD, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kabupaten PD. Sebelumnya nih Ustadz, boleh saya bertanya? Ya. Perjalanan Ustadz dari MTS hingga ke Madrasah Aliyah itu bagaimana Ustadz? Ya, Alhamdulillah juga saya punya kesempatan untuk belajar di Dayah Jimal Amal di Madrasah Sanawiyah selama 3 tahun, nggak pernah tinggal kelas ya. Hingga kemudian lanjutkan kembali ke Madrasah Aliyah. Waktu itu banyak kawan-kawan juga mengambil pendidikan ke Riyadh, Anak Bangsa, Darul Ulum, ya, dan Gontor. Ya. Saya memilih untuk melanjutkan kembali ke Madrasah Aliyah selama 6, berarti semuanya totalnya 6 tahun di sini, Dayah Jimal Amal. Kemudian baru setelah itu ada undangan ke YIN Araniri, Banda Aceh. Saya mengambil di Fakultas Syariah. Itu berjalan hanya setahun. Kemudian tahun 2008 saya ikut tes Kementerian Agama ke Timur Tengah, yaitu ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alhamdulillah lulus. Kami berangkat ke sana itu tahun 2009. Jadi bulan Maret sampailah ke Kairo, menginjakkan kaki ya di Kairo musim dingin waktu itu. Dan selesai Alhamdulillah Sarta 1 S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Syariah wal Kanun. Pas masa di MTS nih Ustadz, kan mau menuju ke Madrasah Aliyah. Ustadz, alasan Ustadz untuk sambung ke Dayah Jimal Amal itu apa Ustadz? Ya, karena ingin menjadi alumnus sepenuhnya ya, jadi alumni sepenuhnya 6 tahun seperti itu. Jadi alasan yang kedua, karena banyak kawan-kawan yang sambung ada ke Banda Aceh dan seterusnya ya. Kalau Ustadz pergi ke tempat tersebut, jumpa lagi sama kawan yang sama, lebih baik kita sambung lagi sini ya, seperti itu. Jumpa juga kawan-kawan yang baru. Intinya sama aja, tergantung dimanapun kita belajar, itu sangat tergantung kepada diri sendiri. Bagaimana kita mengembangkan diri, belajar, improve ya, our quality, mengembangkan kualitas diri. Nggak ada masalah dimanapun kita belajar seperti itu. Alhamdulillah, saya bersyukur, Ustadz bersyukur bisa menyelesaikan studi sampai 6 tahun di Dayah Jimal Amal. Alhamdulillah Ustadz. Ya. Ini Ustadz, pengalaman Ustadz pas masa di Sanawiyah sampai Aliyah di Mas Jimal Amal itu apa Ustadz? Pengalaman yang berkenal? Yang berkesan ya? Ya, berkesan. Termasuk ketika di Sanawiyah kami berada di sana ya, sebelah kampus 1 dalam Komplek Putri. Wali kamar kami Ustadz Edi Abdul Hamid, itu kesan-kesan dengan Ustadz Edi. Pernah juga waktu itu kawan-kawan mengalami apa namanya ya, kadang-kadang ada ini ya, makanan yang berbeda-beda ya, lauk-lauknya berbeda. Jadi seru, dan juga punya kesempatan untuk menjadi Osmid ya. Di Osmid itu Ustadz jadi bendahara waktu itu di Osmid Dayah Jimal Amal. Termasuk juga kami dulu ada bengkel tulis ya, diasuh oleh Ustadz Anafia. Ada Ustazah Oli Novidi Santi ya. Kami belajar di situ, belajar menulis seterusnya. Juga bersama dengan kawan-kawan, adik-adik letting ya. Dan pengalaman Osmid itu sangat sangat mengesankan. Kita belajar manajemen ya, belajar bagaimana memimpin, jadi leader ya, bersama dengan kawan-kawan semuanya. Ini Ustaz,
kan Ustadz tamatan dari Liyah, Ya. Masjid Amal. Setelah itu Ustadz sambung ke Kairo Ustadz kan. Ya, alhamdulillah. Ya, pas di Kairo nih Ustadz, apa pengalaman yang berkesan Ustadz? Ya, Pengalaman di Kairo. di Al-Azhar khususnya di Kairo, Universitas Al-Azhar di Mesir, kita melihat secara kultur masyarakatnya dulu ya. Masyarakatnya itu sangat ramah sekali ya. Masyarakat Mesir itu sangat ramah sekali dan mereka punya jiwa penolong. Kita sebagai penuntut ilmu itu sangat dimuliakan, dihargai di sana. Itu pengalaman yang luar biasa. Banyak orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang gemar menolong kita. Baik itu secara materi, memberikan semangat, itu luar biasa di masyarakat Mesir. Sehingga kita bisa betah di sana, ya, mengambil keteladanan daripada masyayikh, daripada guru-guru di sana yang sangat tawadhu, rendah hati, ya. Itu pelajaran berharga dalam kehidupan kita seperti itu. Tidak sombong, ya. Dan itu pelajaran yang luar biasa yang diberikan, qudwah yang diberikan, keteladanan yang diberikan kepada kita sebagai penuntut ilmu, ya, seperti itu. Nah Ustadz, dulu dari sampai sekarang nih Ustadz, hobi Ustadz apa Ustadz? Hobi bisa beragam ya, tergantung. Ya, kalau Ustadz bilang kalau menulis itu bukan lagi hobi, itu sudah jadi kebutuhan, sudah jadi passion ya istilahnya ya. Hobi biasa, hobi kita berarti ya termasuk makan tuh hobi, makan. Hobi, Mencari kesempatan memanfaatkan kesempatan istirahat, tidur ya di daerah Jamilah Amal itu bagus sekali itu. Maksudnya bagikan atau gunakan kesempatan waktu antara zuhur ke asar, kan seperti itu. Jadi tidak ada kehidupan setelah salat zuhur ya, habis makan ya. Jadi bisa dikatakan hobi tidur jadi hobi juga seperti itu. Ya. Ini Ustadz kan kebutuhan. Kalau misalnya menulis itu udah jadi kebutuhan Ustadz. Ya. Sekarang banyak remaja-remaja Ustadz malas untuk menulis Ustadz. Ya. Cara meningkatkan minat untuk menulis itu bagaimana Ustadz? Kalau boleh. Cara meningkatkan menulis ya membaca. Sesuai dengan wahyu pertama ya, Iqra itu. Membaca, harus banyak membaca. Orang menulis itu karena terlalu banyak membaca, dia harus ditampung bacaan dia itu dengan wadah tulisan. Jadi perlu banyak membaca, bacaan-bacaan, termasuk ya terutama bacaan yang muktabar, yang sudah direkomended oleh para ulama. Kemudian hasil daripada menuntut ilmu daripada guru-guru kita, ya kita tulis perlahan-lahan. Jadi jadikan makanya para ulama itu setiap menuntut ilmu harus ditulis. Kata Imam Syafi'i itu kan menulis itu seperti kita mengikat hewan buruan ya, biar dia nggak hilang. Jadi ditulis seperti itu. Itu tradisi para ulama. Menulis itu tradisi para ulama. Menulis apa? Menulis segala hal yang berbentuk kebaikan. Oleh karena itu menulis juga jadi bagian ibadah. Ya, orang tahu siapa kita. Kita ini kalau ingin dibaca oleh dunia maka menulis seperti itu. Ya. Nah, di sini Ustaz, dari sekarang adab terhadap Rasul kan. Dari dulu kan perbedaan zamannya sampai sekarang tuh banyak yang meningkat Ustaz. Perubahan drastis. Kalau boleh tahu Ustaz, adab murid di Jamilah Amal itu bagaimana Ustaz? Ya, itu adab seorang murid ya. Adab itu dibagi kepada 3 ya dalam kitab Taisir Khalaq itu. Ada adab murid kepada guru, ada adab murid kepada sesama kawan, dan adab murid kepada dirinya sendiri seperti itu. Kita lihat kembali kepada qudwah yang diberikan oleh Rasulullah pada masa sahabat ya. Rasulullah itu gurunya para sahabat. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada para sahabat melalui keteladanan. Liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Adab itu sendiri adalah
mempraktikkan akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Jadi ketika masa di Mekah, Rasulullah sangat kentara sekali mengenalkan Tuhan, mengenalkan Allah kepada para sahabat. Untuk apa? Karena dengan mengenal Allah, maka Allah itu punya sifat kasih sayang. Ya, Allahu Ahad. Bila birabah kan dicambuk, dipukul sama Umayyah bin Khalaf. Tapi bila birabah enggak goyang, tetap mengucapkan Ahad. Artinya luar biasa ya, kekuatan mengenal Allah itu luar biasa. Dengan kita mengenal Allah yang maha kasih sayang, maka kita dengan manusia pun akan saling berkasih sayang. Karena manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh yang maha kasih sayang. Kan seperti itu. Sehingga di periode Mekah itu yang diajarkan. Akidah, ya, mengejarkan puturi Allah, mengenalkan Allah. Sehingga di Madinah ketika Rasulullah membentuk masyarakat, ya, masyarakat Madinah itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, ya, sahabat sudah mudah untuk mempraktikkan kasih sayang antar sesama mereka, sehingga dengan itu para sahabat mudah untuk memiliki adab kepada sesama para sahabat, adab kepada diri sendiri, ya, dan adab kepada guru Rasulullah SAW, gurunya para sahabat waktu itu. Jadi Anas bin Malik misalnya itu pembantu khadimnya Rasulullah, ya. Khadimnya Rasulullah SAW betul-betul memiliki adab yang luar biasa dalam muamalahnya dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, ya, tidak pernah membantah Rasulullah SAW. Kalau makanya digelar dengan Siddiq, ya, yang jujur tuh. Jadi ketika Isra Mi'raj itu yang mula-mula percaya Isra Mi'raj itu ya Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi itu. Ya, ketaatannya luar biasa, kesetiaannya kepada gurunya itu luar biasa. Ya, kalau Rasulullah bilang 1 tambah 1 5 dipercaya sama Sayyidina Abu Bakar sampai segitunya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa makna daripada murid itu sendiri adalah mengikuti guru. Nabi Musa alaihissalam itu disuruh oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Mengikuti gurunya. Kan mengikuti gurunya dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, ya. Begitu juga halnya para sahabat mengikuti qudwahnya guru, ya, yaitu Rasulullah SAW, perintah daripada guru, mencintai, ya, akhlaknya Rasulullah, mencintai gurunya seperti itu, ya, sehingga ada keterikatan hati batin dengan guru seperti itu. Ya, ini yang dipraktekkan oleh para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu adab dicontohkan kepada para sahabat, sampai adab makan, adab minum, adab ketika memalingkan wajah melihat orang lain bagaimana seperti itu. Enggak, maksudnya seluruh badan Rasulullah itu balik, ya, melihat kepada siapa yang memanggil beliau, sampai seperti itu. Memanggil murid-murid beliau, memanggil para sahabat juga dengan penuh adab Rasulullah SAW. Ya, memanggil bahkan ada budak itu dipanggil dengan kalimat yang sangat mulia sekali kepada para budak seperti itu. Jadi Islam ini dicintai. Ya, banyak orang yang masuk Islam itu pada masa Rasulullah itu tidak ada lain melainkan karena akhlaknya Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah, bukan karena mukjizat seperti para nabi yang lain, ya. Tongkat itu berubah jadi ular dan seterusnya, bukan karena itu, tapi semata-mata karena akhlaknya Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi kemudian orang-orang selain daripada Quraisy, ya, masuk Islam, ya, karena semata-mata akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat kemudian mewariskan akhlak itu kepada murid-murid beliau lagi, yaitu para tabi'in, ya. Para tabi'in mewariskan itu kepada tabi'in, sehingga dengan itu ada keterikatan. Guru dan murid itu kuat sekali keterikatannya, ya. Hubungan batinnya luar biasa. Ada adab yang luar biasa. Mereka mengkhadim gurunya, khidmah gurunya. Apa maksud khidmah? Memberikan sesuatu yang lebih daripada kewajiban dia, mengkhidmah gurunya, sehingga Islam itu berjaya. 100 tahun usia fase Islam pertama, abad pertama itu Islam sudah menyebar sampai ke Afrika Utara, sampai ke Andalus Spanyol, ya. Melainkan, ya, karena keberkahan tadi, ilmu terus bangkit, ya, bukan hanya kemudian ilmu tataran ilmu agama saja, tapi sainsnya juga bangkit, ya, pada masa Abbasiyah, abad selanjutnya, abad kedua
Hijriah bangkit karena agama ini, syariat ini ya mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Justru hancurnya Abbasiyah, Bani Umayyah, kehancuran Islam, negeri-negeri Islam itu karena meninggalkan akhlak itu tadi, maksiat, akhlak, tidak lagi menghormati gurunya seperti itu, ya, menjadi murid yang durhaka dan seterusnya, tidak ada lagi qudwah. Ini yang menyebabkan kehancuran itu. Nah, Ustaz, bedanya murid zaman dulu sama murid sekarang apa, Ustaz? Perbedaan akhlak, dari akhlak, adab, etika, Ya, dan cara berbicaranya apa aja, Ustaz? ya Yang kembali. harus dikembangkan kembali, Ustaz. Betul, betul, betul. Hari ini zaman sudah berbeda tentu ya. Dulu pada masa abad ke-1 ke abad kedua juga berbeda. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu beliau membangkitkan ya, kembali peradaban, memperbaiki. Karena pada masa Imam Al-Ghazali keadaan sudah runyam tuh. Murid-murid sudah banyak yang bandel ya. Ya. Beliau buat islah, perbaikan. Beliau ngarang kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Murid-murid beliau itu ada nanti Nuruddin Zanki, Imaduddin Zanki, sampai nanti kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang membangkitkan kembali girah semangat perjuangan ya. Jadi sebenarnya karena syariat ini sama, Al-Qur'annya sama, kok bisa berbeda ya? Karena apa yang membedakan? Kita hari ini kehilangan qudwah, keteladanan. Kita tidak mau lagi ingin belajar, memperbaiki diri ya. Circle-nya sudah berbeda. Ya, ini juga jadi masalah hari ini ya. Nahnu ibnul bi'ah. Kita itu adalah anak lingkungan. Kalau lingkungan baik, kita akan baik seperti itu. Ada keteladanan di situ. Cari kawan-kawan yang baik, ya kan? Supaya termotivasi, muncul vibes-vibes positif agar kita semangat untuk belajar dan tentu beradab. Karena yang dikehendaki itu bukan masalah bisa. Bisa itu urusan belakangan. Tapi memiliki adab, ya, kejujuran, ya, menghormati guru, tidak berbicara sebelum ketika pelajaran itu masih berlangsung. Itu adab-adab utama yang diajarkan dulu. Jadi sebenarnya kalau itu dipraktekkan akan kembali lagi pada masa-masa seperti dulu, seperti itu. Memang hari ini banyak eksternal, tantangan-tantangan eksternal ya. Seperti media sosial ya dan lain sebagainya ya, IG, TikTok dan sebagainya, itu ibarat pisau. Kalau digunakan untuk kebaikan kan luar biasa ya, memberikan pengaruh kepada kita, ibarat pisau. Makanya perlu juga seni memegang pisau. Seperti itu. Dulu bahkan kalau murid dan guru itu sebenarnya ya dulu sistemnya adalah sistem halakah, sistem istilahnya talaki ya. Jadi guru itu sebenarnya duduk di atas, murid di bawah. Ya, itu praktik dulu dan hari ini pun masih diperlakukan ya. Kemudian ada praktik yang model bangku dan meja sama seperti itu. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya itu kreasi ya, kreatif. Yang jelas kita bagaimana ya tahu tadi dari awal ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah, makanya di kecil diajarkan sifat Allah, sifat 20 dan seterusnya ya. Untuk mematrikan dalam hati ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti itu, agar kita mampu untuk memiliki adab ke depannya, adab kepada guru, adab kepada masyarakat. Dari situ akan tumbuh ilmu ya. Karena kalau kita itu merasa sombong, tidak beradab ya, ilmu itu susah untuk masuk dalam kepala kita. Ibarat air itu akan mengalir dari atas ke bawah. Seorang murid harus merendahkan dirinya, bukan menghina diri ya, rendah hatinya supaya ilmu itu masuk ke dia. Caranya menghormati gurunya seperti itu, menjaga nama baik, banyak hal di situ ya. Termasuk Imam Syafi'i itu mempraktikkan ketika beliau dalam majelis ilmu itu, beliau membuka lembaran kitabnya
ya, perlahan-lahan supaya nggak berisik, nggak mengganggu gurunya, perlahan-lahan seperti itu. Ada kisah juga seorang ulama yang lupa bawa pena kalam itu, ya. Gimana caranya nih? Beliau merasa bersalah dan bahkan mengambil air liurnya seperti itu, ingin menulis seperti itu. Jadi ini bagian daripada ekspresi adab, malu dan memiliki adab yang luar biasa kepada seorang murid kepada guru seperti itu. Nah, jadi telah dijelaskan oleh Ustadz Rizmi barusan bahwasanya platform yang di media sosial sekarang itu bagaikan pisau. Nah, jadi kalian yang belum bisa menjaga etika, harap saling jaga hati, supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk. Begitu juga lingkungan yang ada di samping kita. Lingkungan yang ada di samping kita harus berteman dengan kawan yang baik, supaya kawan itu mengajak kita ke jalan yang lurus. Nah, saya Fasyad Ridha ingin mengundurkan diri, dan sini Ustaz Azmi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.